nanti pelajari lagi. Jadi zakat itu bukan seperti pembagian BLT. Orang BLT kan yang mas-mas besar pun dapat. Udah yang rumahnya udah kayak gubuk, susah dapatnya. Giliran viral, baru di situ pemerintah melakukan apa? Kepala-kepala daerahnya baru melakukan belusukan. Kadang pemimpin ini munafik. Iya, pemimpin ini enggak, saya kasih tahu ya, ini agak melenceng. Menjadi seorang pemimpin itu tidaklah ringan. Berat menjadi pemimpin. Jadi jangan gila kalian tuh mau menjadi pemimpin. Berat. Ya berat. Tengok yang udah viral, ada anak SD yang sampai bunuh diri gara-gara tidak bisa beli apa? Buku, pulpen. Barulah pemerintah yang melakukan belusukan. Bener, saya bilang. Baru pemerintah melakukan belusukan. Ke sana ke. Jadi jangan kalian pikir menjadi pemimpin itu ringan, enak. Enggak. Pertanggungjawaban kamu nanti kelak itu akan besar. Makanya Nabi Muhammad SAW menjadi seorang pemimpin bagi umatnya ya. Seorang nabi saja itu tidak gampang. Seorang nabi tidak bisa seperti seorang raja. Saya kasih tahu. Nabi Muhammad SAW hidupnya tidak seperti seorang raja. Padahal beliau adalah seorang pemimpin terkemuka di agama Islam itu. Tapi hidupnya tidak seperti seorang raja. Apakah tidurnya di atas spring bed seperti raja? Bergelarkan dengan spray yang dari sutra? Tidak. Gak ada. Bahkan Nabi Muhammad SAW aja pernah yang merasakan lapar. Dia tidak mau umatnya kelaparan. Biarlah dia kelaparan, asalkan umatnya tidak kelaparan. Itu Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad. Makanya yang dikatakan oleh Allah sendiri, di dalam dirinya Nabi Muhammad ini, itu ada pribadinya, akhlaknya itu yang harus kamu ikuti. Artinya apa? Ini yang tidak disadari oleh seorang pemimpin. Saya katakan seorang pemimpin ya. Pemimpin itu bukan berarti presiden, bukan berarti bupati, wali kota, bukan berarti dia gubernur. Pemimpin itu adalah orang yang sudah dijadikan pemimpin oleh Allah, yaitu laki-laki. Laki-laki itu pemimpin. Dia memimpin rumah tangganya. Itu laki-laki pemimpin. Makanya terkadang tidak laki-laki, seorang pemimpin itu laki-laki, bukan perempuan. Seorang pemimpin itu laki-laki, bukan perempuan. Makanya kenapa Kristen selalu menggoreng? Perempuan itu akalnya setengah, otaknya separuh. Tapi tidak pernah dia berpikir apa arti dari kata-kata itu. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam riwayat suatu hadis, bukan otak separuh. Pemikiran akal perempuan itu setengah, karena perempuan itu bukanlah seorang pemimpin. Perempuan itu makmun. Dia bukan imam. Jadi segala sesuatu itu sudah tanggung jawab dari si laki-laki, yang dimana laki-laki itu adalah pemimpin. Tetapi perempuan itu dimuliakan. Kalau di dalam Islam, Dek, bagaimana caranya Allah memuliakan perempuan? Ya salah satunya apa? Perempuan itu tidak pernah di dalam Islam diwajibkan seperti pekerjaan seperti seorang pembantu. Betul. Menyetrika, menyapu, mengepel, semuanya bla bla. Itu tidak ada kewajiban seorang perempuan. Itu kewajiban seorang pemimpin. Pemimpin yang menyediakan semua. Kalau dia ada uang, ya tidak sanggup dia melakukan pekerjaan untuk membantu istrinya, sediakan pembantu. Tapi kalau kau tidak sanggup menyediakan pembantu, jadilah kau sebagai seorang pemimpin. Bagaimana kau memimpin rumah tanggamu sementara kau tidak bisa memimpin dirimu? Artinya apa? Kau mengajarkan kepada anak-anak kamu, kalau selesai makan nak, bersihkan ya.
meja-mejanya disapu. Bagaimana kau mau mengajarkan kepada anak kamu, kepada diri kamu saja, kamu tidak bisa membuat suatu contoh. Kamu kerjakan, mencuci pakaian, jemur. Apa yang dilihat istri kamu akan diajarkan kepada anak-anak kamu. Ayah kamu adalah seorang pemimpin yang hebat, nah. Suami yang hebat, ayah yang hebat. Kenapa, mah? Dia bukan saja bekerja mencari nafkah untuk kita. Tapi bajumu, baju ibumu ini, bajumu itu semua yang bersihkan, yang mewangikan ayahmu. Makanya saya katakan, pemimpin itu tidak mudah. Makanya Allah memberikan banyak, Allah memberikan itu banyak kebaikan kepada suami. Banyak. Ya karena apa? Karena tanggung jawabnya itu berat. Tanggung jawabnya berat. Berat sekali tanggung jawab sebagai seorang laki-laki. Berat tanggung jawab sebagai seorang ayah. Berat tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Ya tanggung jawabnya apa? Apakah istrinya sudah bahagia? Apakah anak-anaknya sudah berkecukupan? Bukan berkecukupan soal materi. Materi ini dicari. Berkecukupan bahagia soal apa? Kasih sayang. Bentuk kasih sayang kamu bukan berarti, anakku ku sayang-sayang kamu. Oh, istriku ku sayang-sayang kamu. Tidak. Bentuk kasih sayang perhatian kamu, apa yang dikerjakan oleh seorang pembantu, itu yang kamu lakukan kepada istri kamu. Itu bentuk di mana Allah memuliakan seorang perempuan. Perempuan itu di dalam Islam ratu. Perempuan di dalam Islam itu ratu. Bukan pembantu. Jadi jangan kau gampang mengambil perempuan, baru kau ucapkan ijab kabul, saya terima nikah dan kawinnya si Sotoy binti Setai dengan mas kawin bla bla, dibayar tunai. Terus di rumah kau pulang kerja, mah kenapa pakaian ini berserakan, kenapa. Hei, kau pikir ketika ayahnya menyerahkan anak gadisnya kepadamu, orang asing, ini orang asing ya, laki-laki ini orang asing di dalam keluargamu, ya, ketika ayahnya menyerahkan, ya, saya nikahkan putri saya, Setoy binti Setai, dengan mas kawin bla bla, dibayar tunai. Dia serahkan anak putrinya, bukan dijadikan pembantu. Bukan. Tapi ketika seorang istri mengerjakan apa yang dikerjakan oleh perempuan layaknya, semata-mata untuk satu mendapatkan ridho dari suaminya, insya Allah, Allah akan meridhoinya. Begitu. Jadi di dalam Islam itu simpel sekali. Di dalam Islam itu enak. Makanya seorang pemimpin itu harus memiliki jiwa yang besar, memiliki akal yang baik, memiliki sifat yang baik. Makanya seorang pemimpin itu tidak mudah. Ya, di dalam dirinya Nabi Muhammad, makanya Nabi Muhammad dikatakan uswatun hasanah, artinya akhlaknya Nabi Muhammad itu adalah akhlak yang baik. Bahkan orang-orang kafir pun itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu seorang pemimpin yang baik. Beliau itu amanah. Nabi Muhammad itu amanah. Kalau banyak serangan dari Kristen mengatakan Nabi kau tukang kawin, Nabi kau pedofil, Nabi kau bla 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 bla. Ini yang tidak diketahui oleh saudara Kristen kita. Kenapa? Begini abang, di zamannya Nabi Muhammad dengan di zaman sekarang, Nabi Muhammad abad 7, sekarang sudah abad 20. Apakah sama semua? Terus Nabi Muhammad itu beragama Islam, sementara kita ini adalah hukum Indonesia, yang dimana selalu dikatakan kawini bocil, kawini bocil. Sejak kapan? Di zaman penjajahan,
di sejak kapan di abad 16-17 ada hukum yang berlaku perempuan yang berumur 17 tahun yang mempunyai KTP baru menikah. Di zaman penjajahan tidak ada yang namanya dikatakan KTP. Kalau kita tanya dulu kepada nenek kita punya nenek, ada nggak mereka punya akte lahir? Nggak ada akte lahir. Terus dari mana mereka mau mengatakan, dasar apa yang hujah mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad mengawini bocil? Apakah karena Siti Aisyah berumur 6 tahun? Saya sudah jelaskan kepada mereka bahwa di dalam Islam perempuan yang sudah balik itu boleh dinikahi, mau berumur berapapun, asalkan perempuan itu sudah balik boleh dinikahi. Perempuan yang sudah balik itu seperti apa? Perempuan yang sudah balik itu adalah perempuan yang sudah mengalami menstruasi tiap bulan. Sekarang kalau ditanya, emang Kristen umur berapa tahun boleh menikah? Dibuka mute-nya, Bang. 19 tahun ke atas, Kak. Di mana tertulis? Apa, Kak? Tertulis di mana? Nggak dengar. Suara Kakak. Umur 9 tahun itu ditulis di mana? Bukan ditulis, Kak. Cuman dari arahan. Apa yang mengarahkan umur 19 tahun boleh menikah? Apa, Kak? Siapa yang mengarahkan umur 19 tahun boleh menikah? Ya, dari pendeta lah, Kak. Kita kan nggak bohong. Jadi apa yang sudah kita dengar itulah yang kita sampaikan apa adanya, bukan apa ada apanya. Jadi adakah di dalam ajaran di dalam Bible syarat perempuan yang boleh menikah Kristen umurnya berapa tahun? Nggak ada kan? Ada, Kak. Nah, jadi ketika kalau saya mengatakan di Kristen boleh menikahi anak perempuan berumur 5 tahun, boleh nggak? Berapa tahun, Kak? 5 tahun. Boleh nggak? Ya, nggak masuk akalku lah, Kak. Loh, bagaimana mau masuk akal? Tuhan mati aja masuk akal sama kalian. Gitu, Kak. Masa contoh kan, aku mau menikah, umur aku buatlah 20. Jadi yang saya nikahkan itu 5 tahun kan nggak mungkin masuk akal, Kak. Loh, kenapa nggak masuk akal? Emang ada larangan? Bukan larangan. Kalau soal itu kan gini ya. Kalau mengenai yang kakak bilang itu pernikahan, satu, dia kan belum dewasa dan belum juga bisa membentuk sebuah rumah tangga. Oke, saya tanya. Kedewasaan, ini namanya balik ya. Baliknya perempuan dengan laki-laki di dalam kekristenan itu dari mana taunya? Mulai dari adat dulu, Kak. Mulai dari adat lah, dari adat suku kami gitu. Oke, adat itu buatan siapa? Nenek moyang, Kak. Manusia, bukan Tuhan kan? Manusia, Kak, manusia. Oke. Sekarang saya tanya, kalau seandainya adat itu tidak ada, karena Nabi Adam belum beradat, itu dari mana perempuan dengan laki-laki taunya sudah balik dan umur berapa dinikahi? Nggak tahu juga, Kak. Makanya itu saya bilang deh, kalau di dalam Islam, perempuan yang sudah balik itu boleh menikah. Perempuan yang balik itu yang sudah menstruasi. Perempuan yang sudah menstruasi itu pasti, maksudnya begini, sudah bisa dibuahi sel telurnya. Kenapa? Karena dia sudah bisa untuk melahirkan, karena dia haid. Tapi belum tentu perempuan haid itu maksudnya bisa hamil. Ada perempuan yang haid pun dia mandul, ada. Tapi perempuan yang haid itu sudah pasti bahwa ovariumnya itu udah bisa dibuahi. Menurut kedokteran pun juga seperti itu. Makanya kalau orang yang hamil itu jarang sekali dia haid. Ada memang ciri-ciri orang hamil, dia masih haid, ada mengeluarkan darah, ada juga berbeda-beda apanya. Tetapi
Yang sudah pasti orang yang hamil itu pasti dia tidak haid lagi. Kecuali kalau dia sudah melahirkan, baru ada yang namanya nifas. Begitu. Nah, kalau di Kristen, kalau ditanya, perempuan yang sudah balik umur berapa tahun? Nggak tahu. Nah, perempuan yang boleh menikah di dalam kekristenan umur berapa tahun? Tidak ada tercatat. Makanya kalau di Islam tidak ada dikatakan perempuan berumur 15 tahun yang boleh menikah. Karena ada perempuan yang umur 15 tahun belum haid. Nah, kalau dia belum haid, dia dinikahi, kalau belum haid, itu nanti ovariumnya tidak bisa dibuahi karena belum haid. Tapi kalau dia sudah pernah haid, nah itu adalah salah satu ciri yang sudah bisa dinikahi. Begitu abang. Makanya di Islam tuh nggak ada batasan umur. Asalkan perempuan itu sudah balik dan laki-laki itu sudah balik. Ciri-ciri laki-laki yang sudah balik adalah dia sudah mimpi basah, terus tumbuhnya bulu kemaluan, terus tumbuhnya ini zakun, terus di mana sudah mulai terjadi perbedaan suara, ya kan? Suara kan udah mulai berubah kalau sudah mulai bertambah dewasa. Nah, itu ciri-cirinya. Makanya kalau di Islam itu tidak ada, Bang. Perempuan yang boleh menikah umur sekian, itu kalau dikatakan sekarang, ya itu berlaku di Indonesia, Bang. Kalau abang pergi ke luar negeri sana, belum tentu berumur 17 boleh menikah. Mana tahu berumur 15 sudah menikah. Jadi kita tidak bisa mau menyamakan hukum di Indonesia dengan hukum-hukum yang di zaman abad-abad dahulu. Betul tidak? Abad 7 loh, tahun 700. Mau kita samakan dengan tahun 2026. Kan gembleng itu namanya. Ya, itu dikatakan nggak logika lah. Cobalah abang bayangkan. Pada waktu penjajahan datang, pada waktu Belanda datang menjajah Indonesia, yakin umur berapa tahun nenek moyang kita dinikahi? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Terus kenapa mengkorelasikannya di tahun 2026? Oh, kalian punya nabi kawin bocil. Nah, giliran saya tanya, umur berapa tahun sih Kristen yang boleh menikah? Tidak jawab. Tapi secara logika lah, masa anak kecil mau dinikahi? Nah, kalau kamu menggunakan logika, kenapa Tuhan mati bisa kamu masuk ke logikamu? Kenapa Tuhan dilahirkan masuk ke logika? Nah, ini saya bilang, Tuhan mati, Tuhan dilahirkan, masuk logika. Ya kan? Masuk ke logika. Giliran nanti yang katanya menikahi bocil tidak masuk ke logika, kan lucu. Nah kan deh. Nah, ada yang ditanya. Jadi kalau soal Bentar dulu. Sebentar. Saudara-saudara muslim ini ada 3,2K. Di tap-tap layarnya sampai 1M. Ayo kita tembuskan sampai 1M. Sampai nanti siang ya. Mudah-mudahan tembus sampai 1M. Jangan lupa absen-absennya, galeri-galerinya. Ya, silakan deh. Oke Kak, jadi kalau di dalam Alkitab juga memang sih nggak ada istilahnya ada keterbatasan dengan usia Kak. Dan sebaliknya juga seperti yang Kakak bilang tadi, kalau di dalam Al-Quran itu nggak ada keterbatasan dengan usia, kan begitu kan Kak? Iya. Jadi kita kan harus mempertimbangkan seperti yang Kakak bilang tadi kan, kalau laki-laki sudah mulai mimpi indah istilahnya, atau perempuan itu sudah bisa datang bulan misalnya. Jadi gini, di satu pertanyaan dia, sekalipun saya contoh ya, kalau saya sudah mimpi indah, terus kalau pacar saya contoh ya, pacar saya itu sudah bisa datang bulan, terus kalau pikiran aku belum sepenuhnya, belum terpenuhi dengan sebuah bimbingan dalam rumah tangga, apakah itulah ya gitu, satu itu ya kayak. Jadi yang kita takuti ini ke depan adalah, kalau di Kristen ya Kak, maaf ya, bukannya istilahnya saya menceritakan, bukan, itu bukan tujuan saya, cuman saya sampaikan aja sedikit. Itu untuk mempertimbangkan antara dengan
baiknya supaya rumah tangga itu bisa rukun, bisa membangun rumah tangga. Kalau menurut saya kayak memang di Alkitab nggak ada. Jujur kita bilang yang itu nggak ada. Tetapi kan kita kan punya pikiran, misalnya kan umur saya udah 20 tahun, udah bisa mimpi indah ya kan. Terus dalam membentuk suatu rumah tangga nggak bisa saya arahkan, nggak bisa saya nafkahi istri saya, nggak bisa saya cari makan untuk anak, biaya kehidupan sehari-hari nggak tercukupi. Saya sering main judi online misalnya contohnya kan. Terus gimana dengan itu padahal udah bisa saya menikah? Itu makanya bukan menceritakan, tetapi untuk mengatasinya dengan cara gimana Kak gitu. Ya, jadi begini Dek, yang kamu katakan itu bukan kelayakan. Bedakan layak, bedakan kesiapan. Yang kamu katakan itu adalah kesiapan, bukan layak. Layak itu bukan berarti kesiapan. Saya belum siap bukan berarti saya belum layak untuk menikah. Saya sudah layak untuk menikah, tetapi saya belum siap. Dalam segi umur saya sudah layak. Dalam segi pekerjaan saya sudah layak. Tapi kesiapan saya itu belum tentu ada. Itu maksudnya. Nah, jadi bedakan kelayakan, bedakan kesiapan. Jadi begini deh. Kita ini kan manusia ini tumbuh itu berbeda zaman. Betul kan? Nah, yang dimana terjadi perubahan. Coba kamu lihat, orang-orang di zaman dahulu itu tidak sama di zaman sekarang. Di zaman sekarang, mungkin ada orang yang umur sampai 100 tahun masih hidup. Di zaman dahulu, orang yang berumur 70 tahun banyak yang sudah meninggoy. Betul kan? Nah, jadi dengan perbedaan seiring dengan perbedaan zaman itu bentuk manusia juga berbeda deh. Yang dimana zaman dahulu itu orangnya pada kekar-kekar karena belum masuknya yang dimana makanan instan, semua serba alami. Ya kan seperti itu. Jadi orang yang di zaman dahulu itu tidak bisa kita katakan zaman sekarang. Tengok orang-orang bule sana, mereka masih SD, badan sudah seperti SMP. Betul tidak? Apalagi orang zaman dahulu. Kan begitu. Makanya saya bilang, orang umur 6 tahun bukan berarti umur 6 tahun seperti anak saya kecilnya. Kan begitu. Betul tidak? Apalagi bangsa Arab itu adalah orang-orang yang badannya tuh semua bedago, kekar. Perempuannya tuh besar-besar semua. Tengok tuh anak-anak Palestina itu. Kita kira itu umur 9-10 tahun, padahal masih umur 7-8 tahun. Nah ini kadang pemikiran ya. Makanya saya bilang ya, Mbak, ya, orang yang pintar belum tentu dia bisa berakal logika. Orang yang pandai 5 tambah 5 10, 5 kali 5 25, belum tentu dia bisa berpikir secara logika. Pemenang Nobel itu dia hebat dalam soal keilmuan. Tetapi untuk menerima sesuatu yang masuk akal itu belum tentu, Dek. Betul tidak? S3 kalau memahami perempuan 6 tahun itu adalah bocil di zamannya Nabi, ini yang tidak bisa dia fungsikan akalnya. Yang dimana abad 7 mau dia samakan ke abad 20. Abad 7 tuh tidak ada mie instan. Abad 7 itu tidak ada teknologi. Betul tidak? Yang dimana berbeda, makanya di dunia ini berbeda suku, berbeda yang namanya keragaman. Orang-orang di luar sana, tengok ya, kenapa orang Asia itu kecil-kecil? Coba lihat, Cina, orang Tiongkok, orang Filipina, Thailand, itu kecil-kecil, Indonesia kecil-kecil. Tapi coba tengok orang Amerika, orang Arab sana, itu semua badannya besar-besar. Orang Afrika, itu besar-besar badannya. Mau disamakan dengan Indonesia,
Yang di mana Indonesia itu kecil badannya. Gak ada. Orang Asia tuh hidungnya tuh jarang sekali mancung. Orang Asia tuh jarang hidungnya mancung kecuali oplas ya. Benar tidak? Ini yang saya bilang. Ada orang pintar tetapi tidak bisa difungsikan akalnya untuk menerima logika, Bang. Kalau ada orang pintar tidak bisa memfungsikan akalnya menggunakan logika, dia nggak pintar, Abang. Lebih bagus orang bodoh yang memfungsikan akalnya. Contoh, orang yang tidak sekolah tapi dia tahu Tuhan itu tidak mungkin jadi manusia. Ini logika. Karena apa? Tuhan memiliki sifat maha. Yang mustahil tidak maha. Masa maha kuasa jadi tidak maha kuasa? Betul nggak? Nah, ini saya bilang, percuma kau S3 S kampret pemenang Nobel kalau memang akal kau tidak bisa kau fungsikan untuk menerima logika. Yang dimana hidup manusia di zaman abad 7 dengan di abad 20 mau disamakan. Yang dimana negara di Arab sana dengan negara di Asia ini mau disamakan postur tubuhnya. Bang, kita kalau ukuran 43 sendal itu sudah besar untuk orang Asia. Tapi kalau untuk orang Arab sana, ukuran kakinya, Bang, bayangkan besar-besarnya. Itu yang tidak bisa disamakan. Jadi kalau dikatakan Siti Aisyah itu 6 tahun bocil, kalian membayangkan anak kecil. Kalian membayangkan anak kecil memegang boneka. Sementara badan orang zaman dahulu bedagok-bedagok semuanya, Bang. Bahkan pada waktu Siti Aisyah berumur berapa tahun dia sudah ikut perang. Bayangkan. Ikut perang Siti Aisyah. Apakah badan sekecil itu ikut perang? Umur 15 tahun. Itu maksud saya. Jadi yang kalau abang jelaskan itu adalah persiapan diri, bukan yang dikatakan adalah kelayakan. Jangan disamakan. Kalau abang mengatakan, masa saya menikahi umur 6 tahun, 7 tahun, abang, memang tidak mungkin yang di zaman sekarang. Karena sudah ada hukum. Di dalam Al-Quran pun dikatakan, ikutilah pemimpinmu, kamu harus patuh kepada pemimpin. Makanya saya bilang pemimpin itu tidak mudah. Kita harus mengikuti apa peraturan-peraturan dari pemimpin kita, yang dimana pemimpin itu sudah menerapkan hukum dalam undang-undang yang boleh menikah yang punya KTP. Nah, syarat untuk membuat KTP itu adalah umur 17 tahun. Nah, kita harus ikuti. Tapi ketika kamu sudah berdomisili di luar negeri sana, kamu ke Jepang, apakah hukum Jepang dengan hukum Indonesia sama? Ya mana tahu hukum Jepang perempuan yang boleh menikah umur 20 tahun. Ya tidak sama di Indonesia. Terus kau bilang, tapi ini Pak, kalau kami di Indonesia, hey, kamu di Indonesia, tapi yang masalahnya kamu sudah berkewarganegaraan di Jepang. Kamu udah buat KTP Jepang, jadi warga negara asing. Terus kamu membawa hukum di Indonesia ke negara lain. Itu namanya sengklek. Sengklek kan? Betul kan? Jadi jangan kamu mengkorelasikan yang dimana zamannya Nabi Muhammad SAW dengan di zaman sekarang. Yang dimana itu adalah hukum Islam, kamu mau mengkorelasikan di dalam hukum undang-undang. Itu umur 17 tahun undang-undang yang buat, bukan hukum Islam. Karena di Indonesia itu mengakui 6 agama, yang dimana 6 agama ini ajaran aturannya berbeda-beda. Coba kalau kita balikan ke hukum agama. Sekarang kita balikan ke hukum agama ya. Ini maaf, kita buatlah hukum agama Kristen yang berlaku. Ini kita buat ya Bang, satu contoh. Kita buat hukum Kristen yang berlaku, bukan hukum Islam. Sekarang saya tanya sama abang, kalau anak saya berumur 12 tahun laki-laki,
atau buatlah 20 tahun. Dia mau menikah berumur 5 tahun. Salah atau tidak? Salah lah Kak. Mana hukum di dalam agama Kristen perempuan menikah tidak boleh umur 5 tahun? Kalau itu gini ya Kak, bukan saya membantah juga sih. Kalau dalam hukum dalam Alkitabnya itu